Dan karena dana desa ini dianggarkan tiap tahunnya, maka desa juga harus bersiap terhadap beberapa situasi ketika dana desa ini tidak lagi dapat disalurkan ke desa. Ini harus menjadi diskusi yang baik di desa terkait jika nanti suatu saat dana desa ini tidak lagi dapat disalurkan di desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Jangan lupa sambil nyiapin kopinya ya. Kali ini kita membahas satu tema tentang dana desa. Mungkin 3 bulan belakangan ini dana desa menjadi perbincangan cukup menarik. Tidak hanya soal bagaimana situasinya saat ini, tetapi dengan hadirnya BLT dari Kementerian Desa yang bersumber dari dana desa ini menjadi perbincangan yang cukup hangat. Namun di masa sebelumnya, dana desa sudah menjadi kajian, bahan diskusi yang cukup menarik. Hal ini bukan saja dikarenakan dana desa ini bagian dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dana desa ini digunakan saat kampanye, saat lagi rame-ramenya pemilihan umum, gitu lah, baik pilkada maupun pilpres di tahun-tahun sebelumnya. Dana desa menjadi rame. Tentu saja selain isunya menarik, dana desa ini juga berkaitan dengan jumlah nominal yang disalurkan ke desa. Cukup fantastis, sampai dengan ratusan hingga miliaran dana desa ini diperuntukkan untuk desa. Dana desa sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang Desa ini mengisyaratkan kewenangan bagi desa untuk mengelola dan memaksimalkan pendapatan desa untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di desa tentunya. Nah, perihal dana desa ini sendiri tertuang dalam Undang-Undang Desa pada bab 8 yang membahas keuangan desa dan aset desa. Tentu bab 8 ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di bagian pertama membahas tentang keuangan desa yang memiliki 4 pasal, yaitu pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, dan pasal 75. Sedangkan di bagian keduanya itu membahas tentang aset desa. Ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 76 dan 77. Mungkin kita akan lebih fokus nanti di bab pertamanya, di pasal 71 dan 72 mungkin akan lebih fokus ke situ pembahasan kita kali ini. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, landasan yang digunakan sebagai penanda hadirnya dana desa ini ada di pasal 71 ayat 1 yang berbunyi, pendapatan desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari, huruf B-nya menekankan alokasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sedangkan di pasal 72 ayat 2-nya, alokasi anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1, huruf B yang tadi, yang sebelumnya, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Nah, pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 ini jadi landasan hukum hadirnya dana desa. Selanjutnya, landasan hukum lain yang menguatkan dana desa ini tentu adalah beberapa peraturan pemerintah. Selanjutnya, landasan hukum lain yang menguatkan dana desa ini adalah peraturan pemerintah. Salah satunya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 yang merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Desa. Nah, peraturan pemerintah lainnya ada juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa dianggarkan pemerintah secara nasional dalam APBN. Jadi, setiap tahun dana desa itu dianggarkan di APBN. Tentunya, dana tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan tadi. Dana desa sendiri dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ini diterima di setiap desa dengan ditetapkan. Besaran dana desa yang diterima di setiap desa ditetapkan oleh bupati atau wali kota, tentunya dengan peraturan, dan tentu dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan besaran alokasi dari provinsi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, penetapan dan pengalokasian dana desa harus dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot. Pertama, 30% untuk jumlah penduduk desa. Yang kedua, 20% untuk luas wilayah desa. Yang ketiga, 50% untuk angka kemiskinan desa. Sedangkan tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengalih hasil penghitungan dana desa itu sendiri. Kawan-kawan di pemerintahan desa mungkin lebih paham terkait teknis pengalian besaran dana desa yang diterima di setiap desa. Tingkat kesulitan yang disebutkan tadi secara geografis tentunya meliputi pertama, ketersediaan pelayanan dasar. Yang kedua, kondisi infrastruktur. Yang ketiga, transportasi. Dan keempat, komunikasi desa ke kabupaten atau kota. Nah, ini berkaitan dengan sejauh apa desa berkembang, sejauh apa desa berdinamika untuk lebih maju lagi. Nah, ini menjadi salah satu faktor gitu ya, yang dipertimbangkan untuk desa mendapat dana desa. Sedangkan data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis tadi diperoleh dan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Jadi, pemerintah nasional atau pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa untuk menetapkan jumlah besaran yang diperoleh oleh desa terkait dengan dana desa ini tentu harus memiliki data yang lengkap. Makanya salah satu badan pemerintahan negara yang menguasai data, salah satunya Badan Pusat Statistik, menjadi sumber utama data ini. Pembagian dan penetapan besaran dana desa di setiap desa tentu tadi ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota. Maka bupati, wali kota harus menyiapkan peraturan terkait jumlah besaran dana desa yang diterima di desa di wilayahnya. Disampaikan kepada menteri tentunya dengan tembusan gubernur. Nah, penggunaan dana desa ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes dan juga mengacu pada rencana kerja pemerintahan desa. Jadi, kawan-kawan di pemerintahan desa dalam mengelola, melaksanakan anggaran dana desa ini harus disesuaikan dengan RPJMDes-nya, harus disesuaikan dengan rencana kerja desa yang bersifat tahunan. Jadi tidak bisa sembarangan. Tentu karena ini menggunakan dana yang bersumber dari APBN, maka desa berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Nah, ini diatur tersendiri di dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Karena hak pengelolaan keuangan negara itu ada di Kementerian Keuangan. Jadi, kawan-kawan di pemerintahan desa bukan hanya punya hak mengelola anggaran, tetapi berkewajiban kemudian melaporkan pengelolaan anggaran desanya kepada negara, sehingga kewajiban dan pelaporan itu bisa menjadikan desa lebih transparan, lebih akuntabel dalam mengelola anggaran. Poin pentingnya bagi kami adalah karena dana desa ini sudah menjadi perbincangan yang cukup ramai. Nah, menurut kami dari Desa Bicara bahwasanya dana desa ini merupakan dana dari APBN, maka harus dipergunakan oleh desa untuk mensejahterakan masyarakatnya di desa. Dan karena dana desa ini dianggarkan tiap tahunnya, maka desa juga harus bersiap terhadap beberapa situasi ketika dana desa ini tidak lagi dapat disalurkan ke desa. Ini harus menjadi diskusi yang baik di desa terkait jika nanti suatu saat dana desa ini tidak lagi dapat disalurkan di desa. Dalam artian, bisa saja dana desa ini sudah tidak tersalurkan lagi karena persoalan politik atau kebijakan negara yang tidak memberikan lagi anggaran dari APBN-nya untuk dana desa. Nah, penting juga bagi kami, Desa Bicara, agar desa menyadari, sekali lagi, agar desa menyadari bahwa kewenangan pengelolaan dana desa itu ada di desa. Jadi, kalau ingin memajukan Indonesia, saatnya mensejahterakan masyarakat di desa dengan pendanaan yang bersumber dari negara melalui dana desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa, tetap ngopi, tetap semangat untuk desa, untuk Indonesia.